Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa menyayangi, melindungi, menyehatkan dan membimbing kita ke jalan-jalan terbaik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tanpa henti kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudari kita yang berkehidupan sampai dengan detik ini dan belum beriman kepada Allah, dilembutkan hatinya, dikuatkan jiwanya, dibantapkan lisannya untuk bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita bermohon kepada Allah jua, semoga para pelaku maksiat dan dimungkinkan kita berada di dalamnya diberikan kelembutan hati oleh Allah untuk bertobat dan meniti jalan kebaikan, hayatan thayyibah, sehingga bisa kembali kepada Allah dan menutup kehidupan dengan akhir yang baik, husnul khatimah. Dalam rangka itulah kita belajar mendekatkan diri kepada Allah, mengisi hari-hari hidup kita sehingga memiliki makna, nilai yang lebih, bukan hanya sekedar memenuhi tuntutan kehidupan duniawi saja, tapi lebih daripada itu, bagaimana menata kehidupan duniawi sehingga memiliki nilai dan bekal terbaik untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika ajal kita tiba. Kita akan mencoba meneruskan kajian kita di pertemuan yang lalu. Kemarin kita masih menyempurnakan pembahasan di bab akidah terkait dengan al-asma'ul husna. Saya ingin memberikan peta dulu kepada teman-teman yang terhubung. Kita masih di pembahasan tentang bab akidah, teman-teman sekalian. Di sini yang kita uraikan adalah pokok-pokok, pondasi-pondasi yang bisa menguatkan keyakinan kita tanpa ragu sehingga bisa kita ikat dalam jiwa kita dan tidak terlepas ya sampai kita meninggal, dibawa pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita sebut keseharian dengan iman kita, akidah kita yang kita pertahankan dalam konsepsi keimanan dan dibuktikan juga dengan amalan serta perilaku kita yang tidak menyimpang dalam ketentuan dan jalan-jalan keislaman. Jalan-jalan keislaman disebut dengan syariat. Dalam pembuktian iman itu disebut dengan amal. Jadi syariat tidak bisa dilepaskan dengan akidah seperti halnya iman ya melekat juga dengan amal. Iman dengan amal, syariat, akidah itu dua hal yang saling berkesesuaian. Ini penting sekali saya ingatkan untuk bisa mengecek keadaan iman kita dan pengaruhnya terhadap tatanan perilaku kita. Jadi semua orang beriman itu pasti akan mendorong perbuatan amalnya mengarah kepada kemuliaan-kemuliaan. Saya sering ingatkan dalam setiap pertemuan untuk mengoreksi keadaan diri kita dalam setiap waktu atau pergantian antar waktu dalam sehari, bahkan dalam berkehidupan kita. Tidur orang beriman beda dengan yang belum beriman. Bangun tidur pun beda dengan yang belum beriman. Demikian semua aktivitasnya. Ada getaran-getaran, pancaran-pancaran cahaya, nuruhum yas'a baina aydihim wa biaimanihim, yang menggerakkan seluruh anggota tubuh kita untuk menunjukkan kepada khalayak dan membuktikan bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah insan beriman, insan yang patuh dan meyakini akan seluruh ketentuan yang Allah tetapkan kepada kita semua. Bukan hanya terkait dengan aspek ibadah, tapi ada kaitan juga dengan aspek muamalah, berkehidupan sosial dan turunan-turunan yang lainnya. Ini kalau kita selalu menyimak pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya dalam setiap pekan, dalam kesempatan Jumat, atau bahkan di umumnya ta'lim-ta'lim beliau, pengingat ini senantiasa dikaitkan dengan Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang telah menyatakan beriman, berakidah, memeluk Islam dalam dirinya, meyakinkan pada jiwanya, ittaqullah, ya tingkatkan takwamu kepada Allah. Saya terangkan di pertemuan lalu, akumulasi dari amal soleh itu sebagai implementasi dari syariat itu akumulasinya disebut dengan takwa, untuk memenuhi cahaya takwa kita. Jadi kan kalau teman-teman masih ingat di awal jumpa kita, saya pernah menerangkan tentang anatomi manusia. Masih ingat ya? Yang dibagi kepada 3 bagian dan kita telah melakukan pengayaan di situ.
Ya, ada fisik, jism terkait dengan fisik jasmani, ada kemudian roh, ya penggerak, ini generator kehidupan kita yang membuat kita bisa bernafas dengan izin Allah, berkehidupan, roh. Segala yang terkait dengan roh itu disebut dengan rohani, gitu kan? Kemudian pengikat keduanya disebut dengan akal, yang meneruskan perintah kemudian dari roh sepersekian detik untuk dieksekusi oleh tubuh kita, oleh fisik kita. Roh ini membawa dua potensi besar, ya, yang disuppotkan kepada seluruh anggota tubuh kita untuk dieksekusi berupa tindakan, berupa perilaku. Ini yang disebutkan di Quran surah ke-91 Asy-Syams di ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi nafas yang telah sempurna penciptaannya. Kapan dia sempurna? Ketika roh masuk ke dalam fisik, maka roh itu menjadi nafas. Ya, generator yang menggerakkan kita berkehidupan sehingga bisa bernafas dalam bahasa Indonesia. Nanti prosesnya ada di Quran surah ke-15. Saya ingatkan kembali Al-Hijr ayat 28 sampai 30 itu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi fa idza sawaituhu sawwa yusawwi. Ya, kata Allah, jika aku telah sempurnakan, ya, di dalam proses penciptaan itu dengan meniupkan roh. Jadi begitu roh masuk ke dalam tubuh kita, berjalan proses kesempurnaan. Ya, berlaku dialog, komitmen kita menuhankan Allah dan pemberian kewajiban Allah berupa hak kita yang ada di Quran surah 7 itu, ayat 172 yang telah kita bahas secara detail. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ketika kemudian ditiupkan sempurna, maka Allah sampaikan, dia menjadi nafas, manusia bisa bernafas, mulai berkehidupan. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka di dalam nafas itu ada dua potensi yang menggerakkan kita berperilaku. Ini tidak jemu, ya, saya sampaikan, tidak bosan saya uraikan, karena ini inti kehidupan kita. Jadi semua ekspresi kehidupan kita, iman kita, ditentukan bagaimana kita mengelola jiwa takwa ini. Karena ini adalah bagian terukur yang menggerakkan semua ekspresi hidup kita. Jadi kalau kita nggak bisa kelola ini dengan baik, maka pengaruhnya kepada perilaku kita, pikiran kita, ini akan jadi bermasalah. Dan jadi sebuah santapan besar bagi iblis dan pasukannya berupa setan untuk mengarahkan pada perilaku-perilaku yang kontraproduktif, yang negatif. Ini kuncinya di sini. Ya, di takwa dan fujur. Jadi kita sudah punya cahaya takwa dalam jiwa kita. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Di cahaya, di potensi takwa inilah, ya, itu diletakkan keimanan kita kepada Allah. Iman itu ada di situ. Ya, jadi keyakinan yang kuat, fitrah kita, komitmen kita kepada Allah itu melekatnya lewat jiwa takwa bersamaan dengan roh ditiupkan, membawa jiwa takwa melekat di situ cahaya iman, cahaya fitrah kita yang kita telah berkomitmen itu di dalam kandungan ibunda, ya. Makanya diingatkan, dikuatkan kembali, disebut di Quran surah ke-30 Ar-Rum ayat 30, itu yang disebut fitrah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkan dirimu sepenuhnya kepada ketentuan ad-din. Apa itu ad-din? Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19. Innad dina 'indallahil Islam. Dan dasar keislaman itu adalah bersyahadat. Fa'lam annahu la ilaha illallah, gitu kan? Jadi itu sudah membawa fitrah. Makanya disebut fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Ya, tidak ada perubahan-perubahan bagi Allah mencipta, membawa fitrah itu. Yang dimaksudkan Nabi kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir membawa fitrah. Fa'abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Maka lingkungan sekitar yang membentuk dia atau merubah dia bergeser dari fitrahnya, bahkan kemudian dia bisa keluar dari fitrah sehingga harus mendapatkan pencerahan kembali untuk meniti jalan menuju fitrahnya yang awal, yang bersih, yang mula, ya. Nah, ini saat masuk ke dalam jiwa kita itu, nanti takwa katalisnya disebut dengan fujur. Jadi fujur itu katalis, gitu kan, untuk bisa mensupport yang takwa ini naik ke permukaan. Ya, hanya mungkin dikesankannya oleh sebagian orang yang tidak mempelajari dengan dalam itu sebagai sisi negatif. Jadi selalu dipahami begini, ada kekuatan positif dan negatif dalam diri kita. Sebetulnya yang negatif itu kan konsepsi dasarnya, kalau kita bahkan di fisika, gitu kan, ataupun di kimia, ya, ada proton, elektron, kemudian di fisika juga gerakan arus listrik itu kan ada arus positif, arus negatif. Kan itu negatif itu ada untuk mensupport yang positif supaya energinya keluar, gitu kan?
Ya, masih ingat ya, saya dulu SMP SMA tuh belajar fisika tuh, saya kira kita paham yang dasarnya demikian gitu ya. Ada bab gaya, nanti masuk ke listrik, besarannya ada ohm dan sebagainya. Itu kalau kita baterai kalau positif saja, nggak ada negatifnya, nggak ada keluar energi ya. Ya, jadi kan ada positif, ada energi yang negatif disatukan kemudian, maka mengeluarkan energi dari situ kemudian bisa bergerak, jadi generator dan seterusnya. Jadi fujur ini pada dasarnya itu adalah katalis, gitu ya, supporter utama untuk takwa supaya muncul. Tapi dia berupa lawan. Ya, ini saya sedikit dalami dulu ya sebelum kita masuk. Ini gampang yang lain-lainnya kalau kita paham yang ini inti kehidupan kita. Ya, ini supporter utama takwa itu fujur. Dan dia berupa lawan. Ya, lawan sifat. Jadi kalau di takwa ini ada jujur, di sini ada dusta, gitu kan? Kemudian bila di sini ada sabar, di sini ada amarah, gitu. Dan bila di sini ada tawadhu, rendah hati, di sini ada sombong, gitu kan? Demikian seterusnya. Jadi ketika Allah menciptakan marah, bukan ingin membuat seseorang menjadi pemarah, bukan. Tapi ingin mensupport supaya sabarnya ini muncul. Belajar dari marah ini supaya sabar ini keluar. Makanya nanti ada pengendalian amarah, gitu kan? Kemudian penguatan kesabaran. Sebab kalau nggak ada marah, sabar ini nggak diketahui. Kalau nggak ada dusta, ya ini jujur ini nggak diketahui. Jadi Allah menciptakan sifat dusta, bukan ingin menjadikan manusia menjadi pendusta, bukan. Tapi supaya jujurnya ini muncul ke permukaan, belajar gitu dari situ ya. Kemudian sabar juga diciptakan ya, supaya bisa terus naik, memberikan kualitas dalam kehidupan. Cuma dia butuh penguat, butuh katalis. Apa itu? Ya marah. Ya kan nggak mungkin ibu di rumah tiba-tiba mengatakan pada suami, sabar ya Pak, sabar. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada petir gitu kan. Nggak ada masalah apa-apa. Suami pulang dari kantor, datang ke rumah, baru buka pintu Anda katakan, Waalaikumsalam, sabar ya Pak, sabar gitu. Ya kan juga suami kaget gitu, mama sehat nggak pagi ini gitu. Jadi harus ada satu katalis yang menjadikan sifat-sifat itu muncul dalam berkehidupan. Kita bisa lihat ya. Maka takwa ini itu harus disupport. Ya, bagaimana mensupport takwa itu lewat amalan. Karena itu semakin banyak amal itu akan menggerakkan nilai takwa muncul ke permukaan dan dia disupport oleh cahaya iman, itu yang menggerakkan semua perilaku kita. Karena itu di Al-Quran seringkali kata iman itu bersanding dengan takwa dan dihiasi serta diisi dengan amalan. Kalau Anda perhatikan konsepnya selalu begitu. Mau takwanya duluan, iman di tengah, kemudian amal. Mau iman dulu, kemudian amal, ujungnya takwa. Selalu tiga ini bersanding bersamaan. Ya, seakan tidak terpisahkan. Dan kalau sudah diketahui nanti salah satunya hilang, sudah dipahami, ini pasti mengandung ketiganya gitu, nggak dilepaskan dari situ. Ya, misal kita lihat derivasi takwa, iman dan amal turunan atau dalam bentuk detilnya. Di Al-Baqarah ayat 2 sampai 5 itu kan jelas. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Muttaqin itu kan orang takwa. Siapa orang takwa ini? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman kan? Wa yuqimunas shalah. Amal. Ini kan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi salat, ya kan? Infak, interaksi dengan Al-Qur'an bagian dari takwa untuk menguatkan iman. Karena itu kalau kita dengar kalimat ya ayyuhalladzina amanu, panggilan bagi orang yang telah punya iman. Imannya itu mesti dikuatkan cahayanya. Bagaimana cara menguatkan cahaya iman itu? Dengan beramal. Makanya kan di awal kita belajar al-islamu imanun wa amalun. Islam itu iman dan amal. Menguatkan iman itu lewat amal, menunjukkan iman lewat amal. Parameter iman itu ya amal. Amal itu menunjukkan keimanan kita. Kalau nggak beramal menunjukkan iman bermasalah. Ya. Jelas ya, sholat menunjukkan parameter iman. Nggak sholat, imannya bermasalah. Orang beriman pasti sholat, ya kan? Demikian seterusnya. Makanya setelah ya ayyuhalladzina amanu itu seringkali akan diiringi dengan amal. Ya ayyuhalladzina amanu, Al-Baqarah 183, hai orang-orang telah menyatakan ia beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan bagi kalian menunaikan puasa. Puasa itu ya amal, ya kan? Untuk menguatkan iman. Nah, nanti puasa ini bagian dari takwa. Akumulasinya nanti akan membuat iman kita semakin kuat. Ya ayyuhalladzina amanu, ya kutiba alaikumussyam. Puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya kan? Tadi salat bagian dari takwa, puasa bagian dari takwa. Haji juga sama juga bagian dari takwa. Al-Baqarah ayat 197 misalnya. Ya, di mushaf standar paling kanan sebelah atas. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tuh. Jadi kita berhaji itu karena keimanan kita. Haji kan rukun iman tertinggi kan dalam turunannya itu. Ya, kok akumulasi dari syariat itu kan ada pada haji. Rukun Islam yang kelima, ya. Saya sebut akumulasi kumpulan itu pada amalan ada pada haji karena gini, ibadah itu ada berupa fisikal seperti sholat yang tidak banyak melibatkan harta atau tanpa harta sedikit pun.
kecuali untuk pendukung kita menutup aurat dan turunannya, ya. Yang tidak melibatkan harta secara langsung, fisik, salat. Yang kedua, ibadah harta yang tidak melibatkan fisik secara khusus, ya, secara langsung, secara umum, ya. Itu zakat, ibadah harta, infak, ibadah harta, gitu kan? Baik, kita bisa titipkan bahkan kepada amil zakat atau kepada misalnya badan-badan tertentu yang terpercaya untuk menyalurkan infak, ya, dan turunan-turunan lain. Jadi tidak menuntut keterlibatan fisik secara langsung. Jadi ada ibadah harta, ada ibadah fisik. Nah, haji itu menyatukan harta dan fisik sekaligus. Kita mau berangkat haji, nggak ada hartanya, sulit, ya. Harus ada dikumpulkan dulu. Kemudian juga fisiknya jelas, dituntut fisik, punya fisik yang prima, dari mulai wukuf, ya. Kemudian setelah itu dari mulai ke Muzdalifah, kemudian ke Jamarat, sampai dengan tawaf, sampai dengan mabit di Muna, itu kan butuh kekuatan fisik yang dahsyat. Karena itu haji menggabungkan pahala fisik dan pahala harta. Kalau benar langsung surga, ya kan? Al-hajjul mabruru laisa lahul jaza illal jannah. Kalau kita belajar fisik itu masih dihitung 10 kali dalam setiap kebaikan. Sholat kan sekali dikerjakan dapat 10 poin. Kalau jamaah kalikan 27. Kan konsepsinya begitu. Ya, salat kan disebut hasanah di Quran surah ke-11 Hud ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyiat. Salat di situ disebut dengan hasanah. Sedangkan satu perbuatan hasanah poinnya 10 di Quran surah ke-6 Al-An'am di ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Jadi kalau kita kerjakan sekali salat tuh poinnya 10. Kalau berjamaah kali 27. Salatul jama'ati afdalu min salatil fardi bi 27 darajah. Dan menghitungnya jangan 1, 2, 3 seperti saya pernah sampaikan. 1 ke 2 itu bisa 500 tahun tinggi nilainya. 2 ke 3 bisa 500 tahun, belum feedbacknya kepada kita. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar, tatmainnul qulub, memberikan ketenangan pada jiwa, mengantarkan pada kesuksesan, memberikan bimbingan pada kebaikan. Tapi poinnya kembali ke awal bahwa semua amal ibadah ini itu sesungguhnya ingin menguatkan takwa. Kuatkan takwa, kuatkan takwa. Dan penguatan takwa ini untuk memberikan kekuatan pada cahaya iman. Supaya makin terang, memberikan bimbingan kepada tubuh kita. Karena itu Nabi mengatakan dalam setiap pembuka khutbah Jumat itu dalam salah satu bagian dari tausiah, gitu kan, wasiat kencang yang diberikan kepada kita, yang kuat, yang mengikat. Atau dalam setiap pembukaan ta'lim pada umumnya, beliau mengutip Quran surah ketiga Al-Imran ayat 102 yang tadi saya bacakan di awal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai semua orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah, tingkatkan amalmu. Ya, ayo coba evaluasi oleh kita, bikin kurikulum, ya. Saya dulu waktu kecil itu suka punya buku tuh. Ya, bahkan diajarkan langsung dari sekolah tuh. Ya, jadi kita punya buku catatan tuh. Ya, catatan kita tuh tuliskan. Jadi semua jenis sholat saya pernah awal-awal pulang dari Tripoli itu bikin, bukan bikin, ya. Ada pengajian-pengajian kecil gitu, kelas-kelas terbatas itu. Saya minta murid-murid saya tuh, yuk bikin buku. Bahkan saya coba contohkan begini bikinnya. Ya, semua jenis sholat kita keluarkan. Sholat fardu jelas kita paham. Ya, waktunya kita tahu. Kalau nggak tahu waktu sholat fardu itu jadi masalah gitu kan. Itu kan tanda iman pertama itu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya, sholat itu yang fardu itu orang beriman ya pasti tahu waktunya. Jadi kalau nggak tahu waktunya ada persoalan dalam imannya itu. Ya. Kemudian selain yang fardu kita turunkan yang sunnah, yang mutlak apa, yang rawatib apa, yang malam apa, yang pagi apa gitu kan terus itu. Jadi selama hidup ini kita tahu menu sholat tuh ini. Oh, ini menunya. Ya, ini menu sholat, waktunya kapan, manfaatnya apa gitu. Ya, lalu di kolom berikutnya kita tuliskan dikerjakan hari ini atau tidak. Atasnya saya berikan hari itu, tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 atau 31 kalau Masehi gitu kan untuk ngitungnya. Jadi saya turunkan dalam sehari ini saya kerjakan nggak gitu. Jadi kita bisa evaluasi. Anda dari mana tahu bisa meningkatkan takwa? Ya, dalam bidang sholat misalnya. Dari mana bisa kita tahu takwa kita meningkat dalam hal sholat? Kan nanti diturunkan. Ya, takwa itu kan tadi saya katakan amal soleh, kan? Disebutkan oleh Quran dari mulai amalan fisik, sholat, kan? Amalan harta, zakat, turunannya infak. Nanti gabungan latihan awalnya ada puasa. Setelah itu kemudian nanti ada haji, ada umrah. Nah, kita bagaimana bisa tahu kalau sholat kita itu meningkat untuk supporting takwa kita itu? Dari mana taunya? Kan ada dua hal, kuantitas dan kualitas, ya kan? Untuk kuantitas bertambah jumlah sesuai dengan aturan koridor, bukan nambah sendiri, bukan menjadikan subuh dari 2 jadi 3, gitu kan? Nah, tidak demikian. Nah, kan nggak ada larangannya, Ustadz. Ibadah itu yang dicari bukan larangan, tapi perintahnya. Ya, kalau yang dicari larangan nggak akan ketemu di Quran. Sholat maghrib dilarang 4 rakaat, nggak akan ketemu. Di hadis juga nggak ada larangannya, cuma diperintahkan. Perintahnya apa itu yang kerjakan. Karena asal ibadah itu terlarang kecuali ada perintah.
Al-aslu fil ibadati haramun hatta yadulla dalilu ala amriha. Asal ibadah itu dilarang sampai tiba kemudian perintah untuk melakukannya. Sebaliknya, kalau urusan dunia yang dicari apa? Larangannya. Ya, jadi untuk memudahkan kita, Masya Allah. Ya, yang dilarang kan terbatas, yang lainnya boleh semua. Dilarang pun untuk menjaga kehormatan kita. Nah, jadi balik ke kita sekarang. Bikin ya kurikulum itu. Nanti insya Allah coba. Kan sudah dikasih itu note. Kalau Anda dapat paket itu kan ada bukunya itu. Ya, salah satunya kan Anda bisa buat tuh. Ya, memo-memo harian kita. Coba di checklist oleh kita tuh. Fardu oke, ya. Kemudian terkait dengan sholat apa saja. Ya, sholat satu misalnya kan, yang rawati mengikat kita ada berapa tuh, ada berapa rakaat tuh. Dari 12 tuh berapa yang kita kerjakan. Apakah ditoleransi 10, hari ini turun atau tidak. Ya, kalau kita lihat sekarang misalnya, oh hari ini saya bisa 12, alhamdulillah, berarti besok jaga. Kan tingkatkan takwa. Kalau besok jadi 10 berarti turun kan? Ya kan? Tahajud bagaimana? Kemudian juga sholat duha bagaimana? Jadi kita bisa evaluasi tiap hari, punya kalender pribadi. Ntar tinggal cocokin aja sama catatan malaikat. Begitu mereka bawa catatan, kita juga ada. Gitu kan? Nah, dan itu menarik sekali gitu kan, berkehidupan demikian. Kalau sudah semua tercatat jadi kebiasaan. Kalau udah kebiasaan nggak usah dicatat lagi. Ya, karena nanti rekamannya ada dalam jiwa kita, terekam otomatis. Kan kalau sudah berkebiasaan itu terekam otomatis di memori kita. Jadi nanti tertanam, disupport oleh iman, kalau nggak kekerjakan gelisah. Nanti jadi alarm sendiri. Itu saya di pesantren tuh. Ya, dulu saya waktu pesantren, saya pengen bangun tahajud. Saat kawan-kawan saya sudah punya jam waker itu ya. Ya untuk alarm tuh, pengingatkan, dulu masih pakai waker itu ya. Ya belum ada yang seperti sekarang pakai handphone dan sebagainya. Itu saya nggak punya. Karena memang punya keterbatasan, saya nggak punya. Saya tanya guru saya pengen tahajud, saya nggak punya jam waker itu seperti kawan saya. Gimana caranya saya bisa bangun? Ya, beliau katakan minta sama Allah. Itu Allah bangunkan. Dan Masya Allah itu wakernya yang Allah kasih itu lebih dahsyat dari teman-teman tuh. Ya, kalau teman-teman dipasang jam 3, alarmnya baru bangun jam 3. Ya, pengingat dari Allah itu kita minta jam 3, dibangunin jam 2, teman-teman. Dibangunin jam 2. Ya, karena Allah Maha tahu tuh, minta jam 3, bangun jam 2 kan juga kadang-kadang kan duduk seperti ini, begini kan awal-awal bisa jam 3:04 kita baru sadar. Gitu kan. Ada yang baru awal begini, ya bangun jam 2, begini udah jam 4:30 kan. Ternyata udah mau komat gitu. Nah, itu hal-hal demikian tuh menarik gitu. Nah, kembali, ini mohon izin ya, saya lakukan pendalaman dulu supaya kita mengerti gitu. Nah, ini kan nyambung semua. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dengan serius, haqqa tuqati, dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi jangan kita sekarang semangat, besok tidak. Mau ujian semangat, setelah kelulusan selesai. Ya kan? Mau uji jabatan semangat, uji kelayakan, fit and proper test. Setelah itu kosong lagi gitu. Ya, itu motivasi sementara namanya. Teruskan sampai kita wafat kan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kebiasaan itu dibawa sampai wafat. Sabarlah. Ya, tolong ingatkan diri kita, saya pribadi dan teman-teman. Kita sabar aja sampai tiba ajal. Setelah itu kan meninggal enak. Kan nggak capek lagi setelah meninggal itu. Ya, kan saya belum pernah dengar ada orang setelah meninggal ada curhat, saya capek nih. Amal itu sekarang aja, tobakan antobak itu sekarang saat hidup. Ada saatnya kita beristirahat untuk sepenuhnya. Jadi berjuang dulu yang sabar. Sampai tiba masa itu kita untuk kembali dan tenang, wafat dalam keadaan tenang. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, tenang, wafatnya selesai. Nah, hidup itu kan sederhana, itu jalani seperti ini, pelajari, ini masalah, ini tantangan, ini menyelesaikan, selesai. Nah, nanti apa feedbacknya kalau kita bisa jaga itu sampai kita meninggal? Nanti takwa itu selain memberikan kekuatan pada sinyal dan cahaya iman supaya terang membimbing tubuh kita beraktivitas, nanti feedbacknya adalah pemberian dari Allah untuk kemudahan hidup. Makanya banyak ayat di Quran mengaitkan kesuksesan dan kebahagiaan itu dengan takwa. Ya, misalnya Anda ingin bahagia, ternyata solusinya takwa. Nah, di akhir ayat 189 di surah kedua Al-Baqarah. Surah kedua ayat 189. Lihat ujungnya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian cenderung bahagia. Ya, adik-adik saya lihat nih, adik-adik yang masih belajar nih, kelihatan kan? Apakah misalnya di level SMP kah, SMA kah, di kampus kah? Ternyata penguatan ilmu itu dengan takwa. Dan saya membiasakan untuk melihat itu, belajar dari ulama-ulama dulu, saya coba ikuti, ternyata dahsyat dampaknya, betul itu, betul. Karena Allah kalau sudah mengatakan pasti hak yang kita pelajari kemarin. Ya, itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah, di akhir ayat 282. Ayat terpanjang dalam Al-Quran ya. Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 282. Ya, paling kiri itu, ya itu dari atas ke bawah itu satu ayat tuh. Lihat paling ujungnya, paling bawahnya itu. Akhir ayatnya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka kami akan tambahkan pengetahuan.
Ya, tambahkan pengetahuan. Jadi saran saya kalau masih punya baby ya, yang anak-anak tuh balita, bayi usia menjelang 5 tahun, usia emas itu yang disupport Bu, Pak, saya sarankan ya, karena saya coba praktekkan juga pada anak-anak kami itu, coba jiwa takwa tanamkan dulu, itu dahsyat pengaruhnya kepada kecerdasan, cepat menangkap sesuatu. Saya praktekkan satu-satu itu pada anak-anak, itu luar biasa gitu. Ya, ada pengaruh, dan bukan hanya anak-anak kami, di sekolah juga demikian. Di sekolah-sekolah yang kita bina itu anak-anak coba dekati ini, itu ada percepatan gitu. Dan risetnya sudah banyak. Ya, makanya ulama dulu itu memulainya dengan takwa. Dengan takwa dulu. Nanti disupport oleh ilmu ketika mereka mulai menjelang balik. Asalnya kan menghafal Quran, sholat, setelah itu dijelaskan lewat ilmu supaya kuat. Itu datang cepat itu. Silahkan cek biografi para ulama kita yang cendekiawan keilmuan umum saja. Itu rata-rata mulainya dari Quran dengan sholat. Dua itu aja. Sholat yang benar, kemudian Quran. Itu luar biasa. Ya, Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Battani gitu kan, dan seterusnya yang lainnya juga, itu sangat luar biasa. Nah, nanti kalau kita pun ingin mendapatkan kemudahan dalam kehidupan, itu akan dibimbing lewat cahaya takwa itu. Cahaya iman yang menguat dibimbing, ada masalah ini begini, masalah ini begini. Itu yang dimaksudkan di Quran surah ke-65, ya kan? 65 At-Talaq, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, ya, maka kami akan berikan jalan kemudahan, solusi dari setiap problematika hidup yang dialami. Kemudian bahkan rezeki pun kami kirimkan dari sisi yang tidak terduga. Ya, bahkan selanjutnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Kami mudahkan urusan hidupnya. Jadi mungkin kalau ada kesulitan dan selalu sulit, mungkin bukan kurang harta, kurang tinggi kedudukan, kurang takwa. Ya, toh itu sudah terbukti kok, sudah dialami. Ini kurang apa lagi? Ya, saya yang agak kadang-kadang ironi, ayatnya hafal itu, tapi nggak kita ikuti jalannya gitu. Bukan kita, ya. Tapi ada yang tidak mengikuti jalannya. Ini yang jadi persoalan gitu. Hafal ayatnya, tapi jalannya nggak diikuti. Kenapa nggak kita coba buka pintunya, kita ikuti? Nah, disinilah kita ingin belajar menguatkan itu. Jadi kan skemanya iman, takwa, amalan, kemudian buahnya gitu kan, yang kita dapatkan. Nah, sekarang kita berada di pondasi imannya. Nah, kadang-kadang kita amalnya bagus, tapi nggak diisi dengan kekuatan iman, sehingga feedbacknya kita dapatkan. Bahkan kenikmatan untuk beramal itu pun belum dapat, baru semangat saja. Ya kan? Nah, sholatnya masih terjaga nih, masih ke masjid, masih ingat, masih apa. Tapi karena kualitas iman belum bagus, belum bisa merasakan kehusyuan dalam sholat. Kenikmatan dalam sholat gitu kan. Itu kalau udah nikmat tuh sholat itu Pak, Bu, itu nggak keganggu dengan apapun tuh. Enak banget, luar biasa tuh. Jadi nikmatnya tuh kayak nggak ada yang lain selain sholat gitu. Ya, makanya Nabi kan kalau tahajud itu kan waktu itu quality time-nya itu yang paling luar biasa saat tahajud kan, sampai sujudnya itu lamanya luar biasa karena mendapatkan kenikmatan itu yang paling tinggi. Ya, itu bertemu waktu ini kapan lagi nih bisa berinteraksi langsung menyembah Allah gitu kan? Ya, sementara pagi kan tugas-tugas dakwah pada umumnya. Utsman bin Affan itu, Abdurrahman bin Auf, itu kekuatan tertingginya bukan saat mendapatkan harta benda, tapi ketika punya waktu berkualitas untuk tahajud malamnya. Kata Imam An-Nawawi itu sampai khatam Al-Quran. Nah, itu sudah dapat belum kita tuh? Kan harus berlatih. Nah, nanti feedbacknya akan kita rasakan. Ada ketenangan. Wah, orang tuh kalau sudah tenang tuh enak betul. Ya, rezeki macam-macam dan sebagainya. Kita pelan-pelan berlatih itu. Nah, ini kita sempurnakan. Ya, dari iman itu ada rukun 6. Kita baru masuk di yang pertama untuk memantapkan keimanan pada Allah, ma'rifatullah. Sehingga ketika ma'rifatullah sudah kita mengerti, oh ini maksudnya ini, cara meminta begini, memahaminya begini. Nah, dalam ma'rifatullah ini nanti cabangnya setelah kita pahami teologis untuk meyakinkan Allah sebagai Tuhan, ya itu sudah no debat lagi, nggak ada debat di dalamnya, kita bisa berargumentasi kuat dalam jiwa kita. Nah, step selanjutnya kita mengenal kuasa Allah Subhanahu wa taala di semesta, sehingga dalam aktivitas apapun, Anda lihat langit ingat Allah, ya. Pernah nggak begini di rumah tangga aja, lihat anak ingat Allah, pernah nggak? Ya, lihat suami ingat Allah, lihat istri ingat Allah, pernah nggak? Kan itu titipan. Anda kan katakan istri titipan Allah, suami titipan Allah, itu kan nitip. Ya, saya tuh kalau dititipi barang nih, ini misalnya saya dititipi nih, ya, saya dititipi kawan saya. Normalnya kan kalau saya lihat buku ini saya ingat kawan saya kan, karena nitip gitu. Ya, saya beli dimanapun ini kalau dikasih saya langsung ingat kan tokonya di mana. Anda pun kan demikian. Anda pakai peci, ketika Anda pakai, Anda ingat kan peci dari mana asalnya. Itu sudah terangkai dalam memori kita. Nah, ini kan sama, kita dititipi anak, istri, atau istri dititipi suami. Dan ingat nggak ketika menatap tuh? Di istri ketika menatap suami, yang diingat tuh uang belanja atau ingat Allah tuh? Ya, jadi suami ketika tatap istri itu yang diingat apa tuh? Ya, ketika melihat anak-anak yang diingat apa?
Ya, bisa nggak langsung mengingatkan kita kepada Allah? Sedangkan kita mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Ayatnya mana tuh? Tanda yang mendekatkan kita kepada Allah. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Ya, kami tampakkan tanda-tanda kebesaran yang mendekatkan hamba kepada kami di semesta dan pada diri mereka, gitu kan? Sampai mereka yakin dengan kebenaran bahwa semua yang disampaikan di Quran adalah hak. Terjadi nggak tuh? Ya, kita lihat pakaian kita, ingat Allah bahwa ini akan dihisab. Malu kalau kita sadar tuh dengan begitu, nggak akan maksiat. Karena takut nih, ini pakaian jadi saksi pernah bermaksiat. Ya, kemudian pena jadi saksi pernah berbuat curang gitu kan dan sebagainya, itu malu tuh. Ya, jadi surah Az-Zalzalah itu berbekas di benak kita. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Dikabarkan kan, semua bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, itu yang disebut dengan zikir. Semua aktivitas yang menjadikan kita teringat dengan Allah. Nah, itulah kalau kita kenal ma'rifatullah, kan, maka esensinya akan begitu. Kita bicara itu terukur gitu ya. Khawatir kalau Allah nggak ridha dengan apa yang kita katakan. Itu khasyah namanya. Khasyah. Level ulama tertinggi itu punya sifat khasyah. Bukan hanya ilmunya banyak. Ya, orientalis itu juga ilmunya banyak tuh dulu tuh, walaupun ada racunnya gitu. Ya, orientalis dulu ada yang ngarang kitab indeks hadis. Wensing itu kan ngarang indeks hadis tuh dan turunan lainnya. Ya, ada yang masuk ke dalam bab ulumul Quran, ada yang masuk ke sejarah gitu, dan sebagainya. Ya, tapi karena nggak ada iman bermasalah. Nah, jadi khasyah itu hal yang menjadikan kita takut ya kepada Allah, takut ya bila apa yang kita kerjakan tidak mendapat rahmat, itu kunci dari akidah terdalam. Nah, ini nanti jalan itu sudah kita bahas kemarin ya, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan penyembahan melalui Al-Asmaul Husna, dan telah kita petakan 99 kepada 8 bagian. 8 ini kita masukkan 4 hadis untuk penguatan. Nah, sekarang kita bacakan bagian yang kedua. Setelah kemarin kita mengenal nama-nama yang terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala, dan itu ada berapa? Masih ingat? Ada? 9 ya? Masih ingat? 9 apa 7? 7 apa 5? Masih ingat ya? Nah, nanti di ujian ya kita sampaikan. Baik, kita bacakan ya. Ini kita baru muqaddimah nih. Sekarang baru masuk kepada inti bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi kitabid dinil islami wa asma'illahil husna atau asma'ullahil husna al-warida fil Qur'ani hiya. Sudah di-scan kan ya? Udah ada di web ya? Udah di-download? Boleh ditunjukkan kepada saya yang sudah sudah print out. Ini admin sudah di-download ya. Sudah di-upload oleh kita. Ya. Kalau sudah ada, nanti sudah di-scan di webnya ada. Ya, teman-teman tolong di-download itu atau di-print. Nanti begitu saya baca, Anda pegang itu juga. Jadi berkesesuaian belajar baca juga ya. Halaman 30 yang sudah pegang ini. Wa fi kitabid dinil islami, dan dalam buku Dinul Islam saya telah terangkan kemarin ya, tersebut wa asmaullahil husna, dan nama-nama Allah yang mulia itu kan yang melimpahkan pahala dan mengandung segala aspek kebutuhan kita, al-waridah fil Qur'an, yang terdapat dalam Al-Qur'an Karim, hiya adalah sebagai berikut pemetaannya, klasifikasinya. 1, asmaun muta'alliqatun bi dzatihi ta'ala. Yang pertama adalah nama-nama Allah yang terbaik yang terkait dengan zatnya ta'ala. Ya, wahiyya sebagai berikut. 1, al-wahid. 2, al-ahad. 3, al-haq. 4, al-quddus. 5, as-samad. 6, al-ghani. 7, al-awwal. 8, al-akhir. 9, al-qayyum. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu ya, dan dampaknya, feedbacknya terhadap pengabulan doa. Jadi kalau kita bacakan dengan nama-nama ini disertai dengan aspek hajat kebutuhan kita, benar cara memintanya, itu akan terjadi percepatan dalam pengabulan doa. Dan saya bacakan hadisnya kemarin ya. Jadi prakteknya begini, misal ya, ini langsung saja ya, yang paling cepat. Kita punya hajat terkait apa nih? Terkait rizki misalnya. Rizki ya. Nama Allah yang terkait rizki kan Ar-Razzaq. Ya, Ar-Razzaq. Baik. Dan konsepsinya kita memanggil ya, konsepnya memanggil Allah sesuai dengan kebutuhan kita. Sebut nama Allah yang sesuai kebutuhan kita. Ini ada di Quran surah ke-17 Al-Isra dalilnya. Quran surah 17 Al-Isra ayat 110. Yaitu kan ada 111 ayat ya, 2 ayat terakhir, ayat 110. Perhatikan kalimatnya. Qulid'ullaha. Ya, jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, ya panggil Allah, minta sama Allah, berdoa. Awid Ar-Rahman ya, atau panggil Ar-Rahman, minta ya. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ya.
Kapanpun kalian ingin memohon kepada Allah dalam setiap kondisi, situasi apapun, maka Allah memiliki nama terbaik sesuai kebutuhan kita. Yang saat Anda menyebutnya, selain mendatangkan pahala, juga ada percepatan dalam pengabulan. Nah, nama-nama terbaik ini sudah disiapkan oleh Allah sesuai kebutuhan kita. Jadi kalau kita mau minta, seperti saya pernah ajarkan di dalam 2-3 pertemuan ke belakang, pilih nama sesuai dengan butuhnya kita. Kalau butuh tambahan pengetahuan, Al-Alim. Butuh tambahan rezeki, Ar-Razzaq. Kan saya terangkan satu-satu itu. Ya, misal kita ingin minta kepada Allah itu kelapangan dalam rezeki. Berarti nama yang sesuai Ar-Razzaq kan? Maka sebut nama Allahnya dulu, ya. Ya Allah, gitu kan? Kemudian Ya Razzaq. Ya Allah, Ya Razzaq, gitu kan? Nah, kalau ingin lebih cepat lagi daripada itu, sertakan nama-nama Allah yang tertinggi, tingkatan tertingginya, yang kemarin kita terangkan dengan Ismullahil A'zam. Ya, atau Asma'ullahil Uzma. Bismillah. Ini praktek ya. Ya kan pembahasannya ini di halaman 31-nya, ya kan? Di paling kiri itu, di tengah kan di kitabnya disampaikan ada Ismullahil A'zam. Ya. Ini kan? Atau Asma'ullahil Uzma. Kan? Seperti ini. Kalau ismun itu bentuk tunggal, mufrad, singular, asma bentuk jama, plural, ya. Nah, ini nama Allah ya, bisa satu disebutkan, yang tertinggi, tingkatan tertinggi, kan? Atau Asma'ullahil Uzma, atau nama-nama, kan ada beberapa nama yang bisa kita sertakan juga, bukan satu nama tapi 2, 3, 4 dan seterusnya. Sepanjang dalam satu frame ini, nama-nama yang tertinggi, tingkatan tertingginya. Tingkat tertinggi teragung, ya. Teragung. Ini yang saya maksudkan dalam tema tingkatan Asmaul Husna, gitu kan? Tertinggi, teragung. Nah. Ya. Teragung, yang paling dahsyat, ya. Kalau di Sunda ada agung, ada agung. Ternyata dibedakan. Saya pernah ke Ciamis, Alah Panjalu, dapat undangan ceramah dulu sekitar 3 tahun ke belakang, ya. Nyampe ke sana saya disampaikan di telepon, Ustadz akan ceramah nanti di Masjid Agung. Saya dengarnya Agung kan. Begitu nyampe ke sana, ini Pak tempatnya. Bukan Ustadz, kalau ini Masjid Agung katanya. Oh, kalau saya di mana ceramah? Di Masjid Agung. Jadi ada Agung, ada Agung. Yang besar dengan yang lebih besar lagi itu satu titik ya. Nah ini, tertinggi yang teragung. Nah, urutan pertama, nama-nama Allah yang tingkatan tertinggi itu yang terkait dengan zatnya, dengan zat Allah. Ya, dengan zat. Asma'un muta'alliqatun bidzatihi ta'ala. Jadi ini langsung terkait dengan zat Allah, ini tingkat tertingginya. Nah, nama-nama terkait dengan zat itu kan ada 9, seperti kita pernah sampaikan, ya kan? Nah, di antaranya kan ada Al-Wahidul Ahad, dengan As-Samad dan sebagainya. Kita ingin ambil misalnya, kita ingin katakan misalnya Al-Ahad, ya kan? As-Samad. Nah. Kita praktekkan ya, kita praktekkan. Misal kita ingin minta terkait dengan rezeki. Ini prakteknya. Ya. Permohonan kita adalah kelapangan dalam hal rezeki. Nama Allah yang melimpahkan rezeki kepada kita ditetapkan dalam Al-Asmaul Husna adalah Ar-Razzaq. Jelas ya? Ini pun ada detail lagi. Kalau kita ingin meminta rezeki itu dalam bentuk yang tiada batas. Nah, biasanya kasusnya begini. Kasusnya adalah, ada yang secara hukum keduniaan atau hukum universal, sunatullahi fil kaun, gitu kan. Itu ditetapkan nggak bisa nih. Nggak mungkin. Ya, status akal manusia mengatakan terbatas. Nah, misal, seorang yang dihukumi, mohon maaf ini sudah perempuan yang misalnya monofos dan mandul. Ya, dalam kasus keturunan kan rezeki juga, rezeki ya. Ini secara medis nggak mungkin. Seperti kasusnya Nabi Zakaria kan, dengan istrinya itu kan, itu divonis secara medis nggak mungkin punya keturunan, secara klinis nggak mungkin. Nah, tapi apa yang terjadi? Beliau tetap tanpa putus asa. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, gitu kan, di Quran surah 19 Maryam itu ayat yang keempat. Aku nggak putus asa memohon ya. Rabbi inni wahanal azmu minni washtana ra'su syaibah.
Kan walaupun rambut sudah memutih, fisik sudah letih, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, tapi aku nggak putus asa dalam memohon. Ya. Nah, apa yang dimohonkan kepada Allah untuk dapat rizki berupa keturunan? Ya, keturunan kan sekali lagi itu bagian dari rizki. Apa yang disebutkan oleh beliau? Nah, menyebut nama Allah yang pemberi tanpa batas. Ketika dihukumi ada batasan oleh manusia, maka disebutkan nama Allah pemberi sesuatu tanpa batas. Itu Wahhab namanya, Al-Wahhab. Ya kan? Nah, jadi kita bisa sebutkan pertama kalau kita meruntut kepada Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 110. Ya, ini prakteknya kan begini. Kata Allah, "Qulid Allah." Ya, sebut dulu nama Allah yang pertama. Maka kita katakan Allahumma, ya kan? Atau ya Allah. Nah, ini prakteknya. Kita katakan ya Allah, ya kan? Nah, ya Allah. Kalimat ya Allah ini, kalau kita satukan, ini sudah kalimat fitrah sebetulnya. Kalau kita butuh sesuatu yang unsurnya memohon, meminta, butuh pertolongan, itu keluar di lisan kita tuh, refleks itu. Ya, bahkan kepeleset aja kita bilang ya Allah gitu kan. Nah, ini ada fitrah untuk minta tolong. Ya, gelap sekali di luar itu, mendungnya gelap, itu kan kita ya Allah mendung. Sebetulnya ada fitrah kita untuk minta tolong, memohon kepada Allah. Nah, kalau spesifik kita ingin mohonkan, minta dengan mengadu kan dan sebagainya, kita bisa gabungkan kalimat ini menjadi Allahumma untuk memberikan kesan yang spesifik doa yang memang dipanjatkan untuk niat berdoa dengan ketulusan, bukan sekedar kalimat fitrah. Untuk membedakan dengan yang umum-umum, ya, refleks kita katakan ya Allah, enggak. Ini spesifik untuk minta. Kita katakan Allahumma, digabungkan jadi Allahumma. Kalau sudah Allahumma, ini kalimat ini mengandung kerendahan hati, kan? Ya. Kepasrahan, ya, keyakinan untuk dikabulkan jika memang dibutuhkan, kan? Ini gabungan dari ini semua. Ini yang dimaksud di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kan minta berdoa mohon kepada Allah dengan segenap kekhusyuan hatimu, kan? Dengan penuh kepasrahan, kerendahan hati, bahasa yang lembut yang kiranya bisa menyentuh karena Allah itu maha lembut kan, maha perasa kan, dan maha mengabulkan dengan cepat yang keluar dari getaran jiwa yang paling dalam sehingga mampu menggetarkan arsy, ya. Nah, ini kurang lebih. Nah, jadi ini kita satukan Allahumma, ya, atau kita minta ya Allah, kan kulid Allah, sebut nama Allah, awid ar-Rahman. Nanti masalah ar-Rahman saya akan masuk kepada yang kedua terkait dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagian ketiganya. Nah, sebut ya Allah atau Allahumma, ya kan? Allahumma kita praktekkan di sini. Ya Razzaq misalnya. Ya Razzaq. Nah. Allahumma ya Razzaq. Duhai Allah, aku memohon kepadamu dengan kepasrahan yang paling dalam. Ya. Dengan kelembutan yang mampu aku persembahkan. Engkau yang maha lembut, yang maha merasakan, maha mengetahui keadaan diriku. Ya Razzaq. Engkau yang maha pemberi rizki, berlimpah. Semua rizki engkau yang kuasai, engkau yang mengatur, engkau yang memiliki segalanya. Ya kan? Nah, kalau Anda ingin katakan lagi, misalnya ada batasan kata manusia, Anda sebutkan Allahumma ya Razzaq, Allahumma ya Wahhab. Ya Wahhab. Ya Allah, maha pemberi tanpa batas, yang tidak punya batasan dalam pemberian. Mereka mengatakan kepada aku, ya Allah, makhluk pun mengatakan aku punya keterbatasan. Sedangkan kau maha mengetahui tentang keadaan diriku. Duhai yang maha pemberi tanpa batas. Ya kan? Nah, jadi Anda katakan Allahumma ya Razzaq atau Allahumma ya Wahhab, ya. Nah, sebelum Anda lakukan permintaan di dalamnya, Anda sertakan dulu ini yang tertingginya nih. Bismillahil A'zam, sebut satu. Allahumma ya Razzaq atau Allahumma ya Wahhabul Ahad. Ya. Kalau Anda ingin tambahkan dengan lebih daripada satu, yang zat tadi yang ada 9, Allahumma ya Wahhabul Ahadus Samad. Misalnya kan? Terus Anda teruskan, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu minta. Ya, habli minas salihin. Ini kan kalimat yang menunjuk katanya langsung kepada nama Allah yang terbaik dengan sifat pemberian yang tanpa batas. Permohonannya kita bentuk dengan fi'il amr lit talab minal adna ilal a'la. Ya, permohonan dalam bentuk pengajuan yang tulus dari kita hamba yang rendah kepada Allah yang maha segalanya. Maka kita gunakan ini bentuknya seperti hab begini, hab. Ya. Jelas ya, hab di sini fi'il amr bukan diartikan perintah, tapi thalabud doa. Ya, kalau kita ngaji balaghah, ini bentuk fi'il amr itu banyak nanti. Dan kita harus paham, ini arahnya kemana. Bukan perintah, nggak boleh perintah kepada Allah. Gitu kan? Allah perintahkan kepada kita. Perintah itu dari yang tinggi kepada yang rendah. Jadi kalau ada yang rendah kepada yang atas menggunakan fi'il amr, dipahaminya thalabun lid doa. Ya, meminta sesuatu pada satu permohonan.
Hab. Jadi kalau ada hab, Anda temukan dalam Al-Quran, itu meminta, membawa nama Allah ini dengan sifat pemberi tanpa batas. Ya. Kalau untuk pribadi, habli, ya. Tuh. Kalau banyakan, lana. Ya. Misal, kita ingin katakan misalnya, Allahumma ya Wahhab, ya Ahadus Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad, Allahumma habli minas salihin. Kan? Ya Allah, yang maha pemberi tanpa batas, yang punya sifat tunggal, keesaan pada zatnya, yang menjadi pusat dalam setiap permohonan. Gak ada satupun yang lain yang diminta selain Engkau, ya Allah. Yang tidak beranak, yang tidak diperanakan, yang tidak punya sekutu, yang maha kuat dengan segalanya. Memohon kepadamu hamba, ya Allah, dengan keagungan zatmu, yang pemberi tanpa batas. Anugerahkan kepadaku, ya Allah, keturunan dari sisimu saja. Saat semua mengatakan aku gak mungkin punya keturunan. Apa yang terjadi? Ini yang terjadi pada Nabi Zakaria alaihissalam ketika Allah langsung merespon di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39 itu. Ya, habnya disebutkan di 38, 39 jawaban. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka Yahya. Ya kan? Jadi ini gambaran yang kita bisa berikan. Nabi Ibrahim juga pernah menggunakan kalimat ini di surah As-Saffat itu kan. Ayat yang ke-100, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepada aku generasi yang saleh. Maka Allah berikan, kabulkan. Ya, diberikan Ismail alaihissalam, Nabi Ishaq alaihissalam, dan turunan-turunannya. Soleh-soleh, baik-baik. Gitu kan? Ya, dengan izin Allah. Ya. Ini teman-teman sekalian, ini gambaran. Ya. Jadi prakteknya begitu. Prakteknya. Jadi kita hadirkan dulu nama zat yang tertinggi ini. Dan dalam hadis riwayat Buraidah kemarin, radhiyallahu ta'ala anhu, kan? Disampaikan ketika Nabi SAW mendengar ada seorang sahabat berkata, berdoa, dalam doanya dia menyebutkan, ya, Allahumma usyhidu bi annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka an taghfira li. Dia enggak minta dunia, dia cerdas banget tuh. Dia minta ampunan. Dia minta maghfirah. Cerdas sekali, cerdas. Ini berpikir luar biasa. Dan ini prinsip ekonomi spiritual diterapkan. Ekonomi spiritual. Prinsip ekonomi itu kan modal sekecil-kecilnya buat keuntungan paling banyak. Gitu. Dia menerapkan ekonomi spiritual. Jadi mengambil kalimat yang singkat dan padat tapi keuntungan yang melimpah. Gitu. Dia sebutkan ini. Ya, al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Minta ampunan. Allahumma inni as'aluka an taghfira li. Saya nggak minta apa-apa, ya Allah, minta ampunan aja. Cuman kan rumus Qur'annya mengatakan kalau minta ampunan diampuni, cinta datang. Ya, kalau cinta udah diberikan sama Allah, semua nggak ada tepian itu, semua dikasih. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau Allah sudah cintai seorang hamba, diampuni dulu dosanya. Kalau dosa diampuni, udah dapat cinta Allah. Kalau cinta diberikan oleh Allah, semua nggak ada batasan. Kan sifat cinta begitu. Kalau semakin cinta kan semua diberi tanpa meminta. Anda mencintai pasangan, Anda berikan walaupun dia nggak minta, kan? Ya, Anda mencintai anak-anak, kok Masya Allah kan, yang terbaik yang diberikan pakaian yang bagus, anak nggak minta Anda berikan. Emang ketika lahir bayi itu ya dan dia tumbuh dan berkembang, pernah nggak mengatakan pada Anda, Mama pengen baju yang ini, Mama pengen itu? Kan enggak, dia bicara aja enggak, tapi kan Anda penuhi itu dengan dasar cinta, ya kan? Sifat Allah lebih daripada itu. Ibu itu punya rahim, mengandung dalam rahim, dititipkan oleh Allah, punya kasih luar biasa. Allah itu sifatnya rahim. Lebih yang nggak bisa dibandingkan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Di Syura ayat 11 itu kan laisa kamitslihi syai'. Wa huwas sami'ul basir. Allah maha mendengar, maha menatap dengan tajam, maha mengetahui kebutuhan kita, mendengar apa yang kita sampaikan. Maka dia minta ampunan, semua dikasih. Makanya orang yang rajin istighfar itu kalau benar keluar dari imannya, istighfarnya itu terpenuhi itu hajat hidupnya. Dan ringan itu, ringan. Ya, rajin-rajin lah ini. Ya. Rajin-rajin kita mohon ampun, rajin-rajin kita minta kepada kerabat, orang soleh, supaya dia berdoa juga, Allah ampuni dosanya. Ya, saya juga suka minta itu. Pada jamaah hamba dapat keberkahannya itu. Ya, minta sama teman-teman, minta sama Allah ya. Tolong doakan saya dalam sujud supaya Allah ampuni dosa dan sebagainya. Itu alhamdulillah berkah itu. Berkah dapat ya. Nah, ini prakteknya seperti ini. Jadi itu yang saya maksudkan tingkatan Asmaul Husna. Jadi kalau kita minta ya, apa permintaannya cari dulu nama sesuai dengan itu. Jelas ya? Kemudian setelah itu sertakan nama yang terbaiknya, sertakan di dalamnya tingkatan tertinggi yang dimulai dengan zat dulu. Zat. Ya, kalau kita nggak hafal semuanya, sebut nama Allah. Nama Allah saja, kulit Allah, sebut Allah, ya Allah. Tapi sertakan dengan iman. Yang pelajaran kita kemarin itu, aspek teologinya kita hadirkan semua. Hadirkan. Minimal kita sebut dengan zatnya aja kalau kita nggak tahu nama pemberinya.
Ya, saya ingin diberikan oleh Allah ini kekuatan misalnya dalam menghadapi persoalan. Saya nggak tahu namanya apa. Maka kata Allah, kulin Allah, sebut nama Allah. Ya, yang paling dahsyatnya. Ya, dan hadirkan ini, nama zat ini, Al-Ahad. Kan kita hafal Al-Ikhlas itu kan, itu makanya disebut sepertiganya Al-Quran kan. Karena dari akidah, ibadah, muamalah itu kan kunci akidah teologisnya itu ada di surat Al-Ikhlas. Makanya surat Al-Ikhlas disebut oleh Nabi sepertiga Al-Quran. Sehingga candaan di ahli Quran itu kalau ingin menghatamkan cepat Al-Quran, baca Al-Ikhlas 3 kali. Gitu. Jadi langsung jadi sepertiga, 3/3 gitu. Ya. Nah, jadi ini kalau nggak tahu, kata Allah langsung sebut ya Allah. Tapi dengan penuh keimanan, kekuatan. Ya, makanya Nabi kan nggak banyak disebutkan oleh lisan beliau ketika ditolong dengan pedang itu, sudah dikhuluskan begini. Siapa yang bisa menolong Muhammad? Sekarang nggak ada kawan kamu nih. Ya, ini pedang ini sudah terhulus. Siapa yang menolongmu saat ini? Nabi kan nggak banyak-banyak. Ya, Nabi kan nggak katakan ya Allah, ya Rahman, ya Kudus, ya Allah, ya Rahman, ya Malik, ya Kudus. Nggak banyak-banyak. Satu aja, Allah. Jatuh tuh, dek. Gemetar, jatuh, bum, gitu kan. Balik, ambil. Nabi balikan pertanyaannya. Sekarang siapa yang bisa menolongmu saat ini? Ya, itu sesuatu yang luar biasa. Di kalimat Allah itu nggak sembarangan. Seperti saya sampaikan di awal jumpa kita itu, kalau kita sampaikan dengan pancaran iman yang kuat, itu menggetarkan. Makanya dibawa dalam sumpah. Ya, sumpah, baik sumpah jabatan atau sumpah kesaksian. Makanya kalau orang bersaksi, disumpah dengan Al-Quran, kemudian bersumpah dengan nama Allah, itu kan demi Allah. Itu melekat ke jiwa yang paling dalam, ke fitrahnya yang paling dalam, boom, gitu. Sehingga menjaga diri dia. Ya, jadi kalau pejabat itu yang muslim ya, disumpah dengan nama Allah, kan itu di Al-Quran di atas itu nggak main-main tuh. Itu pertaruhan loh. Ya, jadi saya juga sampaikan kepada para pejabat-pejabatnya yang muslim ya, yang muslim itu ketika Al-Quran ditaruh di atas kepala Anda dan Anda itu disumpah pada saat itu pertaruhan yang dahsyat itu. Itu jadi saksi, jangan main-main itu. Itu bukan cuma di dunia itu. Ya, begitu ada penyimpangan-penyimpangan itu pertanggungjawabannya tinggi karena Al-Quran diletakkan di atas kepala langsung, nama Allah disebutkan demi Allah. Itu kalau imannya betul-betul kuat menghunjam kepada jiwa, makanya dijaga itu hukum-hukum. Hukum berkeadilan, hukum kejujuran, dan dijaga betul. Karena kuat menghunjam. Ya, maka tinggal dilihat saja gitu kan, pada diri kita ya. Saya nggak mau tunjuk orang lain tuh, pada diri kita yang dititipi jabatan. Coba lihat, kalau sumpah itu betul disebutkan dengan lisan kita, kemudian menghunjam kepada iman, itu akan menjaga tuh. Menjaga kedudukan supaya membuat kebijakan-kebijakan yang baik dan nggak akan bertentangan dengan hukum-hukum yang Allah tetapkan. Baik hukum sosial misalnya, nggak akan merugikan masyarakat, menjauh dari hal-hal yang buruk, ataupun hukum individual juga, membangun ketakwaan, dia pejabat tetap sholat, tetap tahajud, dan sebagainya. Itu indah gitu. Nah, sekarang coba koreksi diri kita masing-masing dulu. Ya, lihat dulu. Ya, apa passion yang Allah titipkan pada kita. Itu tinggal kita hadirkan. Jadi kalau nggak tahu kita sebut ya Allah, kalau kita tahu, ini rumusnya. Ya, santri mira harus tahu ini. Ya, karena dalam setiap keadaan kita butuhkan ini, ya. Nah, nanti kita pelajari Al-Ahad sudah, Al-Haq sudah, ya. Kalau Al-Haq itu kita kalau dihadapkan pada sesuatu yang membingungkan, ya. Makanya ada doa kan yang diajarkan Nabi, masih ingat? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya, sekarang ini banyak membingungkan nih. Ini begini, informasi begini, begitu, ada ustadz begini, ustadz begitu. Kadang-kadang diuji juga kita, gelarnya tinggi, ya. Ada misalnya ustadz, kiai, atau buya, atau macam-macam. Tapi kita bingung, ini hak nggak kalimat yang disampaikan nih. Yang kita kenal dulu itu syahadat tuh bahasa iman. Ya, kalimat iman, kalimat penguat jiwa. Sekarang jadi kalimat persatuan. Gitu kan. Ini benar nggak nih? Sementara gelarnya misalnya gelar-gelar keislaman. Gimana kita nih bisa memahaminya? Maka kita katakan, Allahumma ya Allah, ya Allah. Allahumma ya Rabbi, ya Al-Haq. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan wa innaka antal haqq. La ilaha illa antal haqq. Allahumma arinal haqqa haqqan. Ya Allah, tunjukkan pada kami yang hak itu hak dan berikan kemantapan kepada jiwa kami untuk mengikutinya. Itu kemantapan pada jiwa, itu iman kita. Jadi kalau sedang bingung melihat ini kemana sebetulnya gitu kan, nah, itu minta kepada Allah bimbingan untuk mendapatkan informasi yang terbaik yang menguatkan pada jiwa kita. Nah, kemudian Al-Quddus, ya, mentakdiskan, menyucikan. Jadi kalau kita mendengar ada statement-statement ya yang disematkan kepada Allah yang bertentangan dengan keagungan sifat dan zat-Nya. Ya, misal semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda, gitu kan?
Allah dapat dipanggil dengan nama apa saja, tapi disebutkannya dengan nama-nama yang dipertuhankan di tempat-tempat lain yang tidak layak, yang tidak sesuai dengan nama yang telah Allah tetapkan. Allah sudah sampaikan, ini saya punya al-asmaul husna. Ya, kenapa engkau panggil saya dengan asmaus sayyiat yang lainnya? Ya, yang bagi Allah itu kan asmaul husna, bukan asma yang lain, gitu kan? Jadi kadang-kadang ada statement-statement mengatakan Allah punya banyak nama, bisa dipanggil dengan apa saja. Tapi dia panggil dengan Tuhan-Tuhan yang dipertuhankan dalam kesyirikan. Di keyakinan lain. Itu bukan nama Allah yang ditampilkan. Maka kita katakan, Ya Allah ya Al-Quddus, Ya Allah ya Al-Quddus. Engkau suci dari semua itu. Subhanallah. Amma yusyrikun. Ya? Maha suci Allah dari apa yang mereka sertakan, mereka syirikkan. Ya? Kita bisa mohonkan kepada Allah, sehingga dengan itu kita nggak terpana. Karena ada orang-orang yang ditampilkan dengan logika, dengan premis dan silogisme, ya, runtutan pemikiran yang cara berpikir yang salah, tapi merasa benar. Ya, awam itu kadang-kadang terbawa ke situ tuh, terbawa suasana seakan-akan seperti benar, padahal salah gitu. Sekarang banyak itu orang mempermainkan dengan logika, dia belajar dulu, lalu menitipkan racun di dalamnya, sehingga seakan-akan terkesan benar. Ya, coba kalau Anda nggak belajar, yang kita pelajari kemarin, jangan merasa benar sendiri. Setiap orang juga punya peluang kebenaran. Anda kan nggak pernah tahu mana Islam yang benar, Islamnya Anda atau Islamnya dia, kan? Atau jangan-jangan juga yang nggak berislam juga masih ada kebenaran juga. Itu kan seperti benar, padahal salah. Karena nggak dimulai dengan konsepsi yang benar, premis yang benar dasarnya. Ya, dia membuat semua dengan relatif. Sementara hukum itu ada yang absolut, yang mutlak, dan yang relatif. Sedangkan keimanan itu harus kebenaran mutlak. Ya, kalau dia nggak yakin benarnya, kenapa dia pilih itu? Kita tinggal balik nanya aja sama orang yang bicara begitu. Bapak agamanya apa? Islam. Pak, itu Islamnya Islam relatif atau Islam mutlak? Ketika Bapak menetapkan jadi Muslim, artinya kan Anda meyakini mutlak benarnya Islam. Kalau masih relatif, Anda nggak akan ambil itu sebagai keyakinan. Itu kan cara berpikir yang salah. Ya, sama dengan begini misalnya. Ya, ini kan persepsi yang dibangun nih, yang kita harus betulkan, gitu kan? Kadang-kadang kita menyematkan perbuatan buruk itu, ya, dengan satu atribut itu keliru juga. Sekarang misalnya gini, definisi teroris itu apa? Ya, jadi jangan sampai ada satu atribut yang dilekatkan sehingga terkesan atribut ini jadi bagian dari unsur terorisme. Itu kan jadi keliru gitu. Jadi jangan sampai orang tersematkan begini. Saya kalau mau nanam kurma jadi teroris nanti nih kesannya nih. Karena teroris ditangkap, dia bisnis kurma misalnya. Ya, atau kotak amal misalnya, ya, atau pakaiannya celananya naik di atas lutut sedikit, di atas lutut, di atas mata kaki misalnya kan, di atas mata kaki gitu, ya, atau misalnya apalagi tuh yang pakai cadar, yang perempuan dilekatkan demikian, itu dikesankan sehingga jadi atribut. Ini kan jadi pemikiran yang salah gitu. Sejak kapan tanda pada sesuatu melekat pada atributnya, itu sejak kapan? Ya, dan itu nggak konsisten. Ya, waktu di Sarinah itu kan terorisnya itu gaya sekali tuh, pakai topi, pakai celana jeans. Ya, dia nggak pakai celana manusia, celana jin tuh dia pakai juga tuh. Jadi dia pakai celana jin, pakai topi, pakai sepatu skate kan. Itu coba sekarang bisa nggak kita nilai seperti itu? Kayak koruptor itu kan ditangkapnya kan berdasi semua tuh, berjas. Bisa nggak kita ambil kesimpulan semua yang berdasi itu koruptor? Semua yang berjas itu koruptor? Kan nggak bisa begitu. Itu sama kalau kita belajar ilmu mantik, ya, kita bisa katakan silogisme yang salah tuh begini. Misalnya, monyet suka pisang, ya kan? Kemudian kita katakan lagi yang lain, jangan nama orang ya, yang lain saja misalnya. Monyet suka pisang, sudah, ya kan? Terus ada namanya si buku misalnya. Kalau nama saya sebut nama orang nanti saya dituntut ya. Contoh ya, ini contoh nih, umpama ya. Monyet suka pisang. Terus ada orang namanya si buku suka pisang. Apakah kita akan bikin persamaan buku sama dengan monyet? Kan tidak. Ya. Atau kalau mau lebih gamblang lagi, ini contoh ya, contoh, bukan berarti demikian, cuma contoh aja. Ya. Monyet suka pisang, Asep suka pisang, maka Asep sama dengan monyet. Kan tidak. Itu premis yang salah, silogisme yang keliru. Di ilmu mantik itu keliru gitu. Ya, kan tidak demikian. Ya monyet, Asep ya Asep. Monyet itu adalah binatang, Asep itu adalah manusia. Kan nggak bisa disamakan. Nah, ini cara berpikir yang salah gitu ya. Makanya di titik ini penting kita belajar untuk mengukur. Nah, ini kalau kita mendapatkan statement-statement yang tidak jelas tentang perkara keimanan, kita bisa katakan Allahumma yal Quddus, ya subhanallah. Ya Allah, engkau terlepas dari semua itu. Engkau yang maha suci, engkau yang maha agung. Nanti Allah kasih bimbingan kepada hati kita, turunkan hikmah. Jadi nama Allah itu jangan disebutkan saat kita butuh saja, tidak. Ya, ada kejadian berlangsung, sebut nama Allah supaya Allah berikan bimbingan pada kita. Ya, itu Quddus itu mengandung makna subhanallah. Subhanallah itu dikeluarkan oleh lisan kita, di antara maknanya menepis segala sifat dan sikap yang tidak terkait dengan keagungan Allah.
Makanya ketika ada orang berkata, misalnya Allah punya anak, kita katakan subhanallah. Di Al-Baqarah surah kedua ayat 116. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah. Mereka berkata Allah punya anak, subhanallah. Allahumma yal Quddus. Kok ya kami terlepas dari semua itu ya Allah. Itu perkataan mereka, berikan hidayah pada mereka. Itu maksudnya. Jelas ya? Nah, jadi ini kita pembahasan dalam konteks pembelajaran kita ya. Nah, jadi kita tidak melebar pembahasan dalam konteks pembelajaran kita. Jadi kita argumentasikan untuk memahami dengan jelas. Jadi al-asmaul husna yang kita bahas ini bukan hanya terkait dengan kita mohon, kita minta, ya, tapi permintaan kita itu juga diikat dengan situasi yang berada di sekitaran kita. Ada pernyataan ini kita mohon bimbingan kepada Allah, dikuatkan, dapat yang hak ya dan turunan lainnya. Ya, malaikat juga suka mentakdiskan Allah. Itu malaikat itu menyebut. Ya, kan saat Adam dicipta itu juga sifat kudus ini ditampilkan untuk membebaskan mereka dari sifat-sifat nafsu yang ada pada manusia. Kan malaikat nggak punya nafsu. Ya. Mereka diciptakan dengan jiwa takwa saja. Sementara manusia ada fujurnya. Ya. Nah, jadi malaikat cuma dengan takwa. Quran surah 66 At-Tahrim ayat ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu nggak bermaksiat. Karena diciptakan dengan jiwa baik saja. Perintahnya kebaikan, nggak ada nafsu. Ya, kan Anda nggak pernah dengar kan malaikat Jibril korupsi ayat? Nggak pernah dengar kan? nggak ada, karena memang nggak ada potensi itu. Ya, di tahun sekian terjadi pernikahan antara malaikat Israel misalnya dengan hamba, nggak ada. Malaikat nggak menikah, malaikat nggak makan, nggak minum. Makanya ketika bertamu kepada Nabi Ibrahim dihidangkan makanan, itu nggak disentuh. Ya kan? Karena memang nggak ada nafsu. Tugasnya bukan untuk makan, bukan untuk minum. Spesifik tugasnya, tupoksinya jelas. Ketaatan saja, ini yang dikerjakan. Nggak ada aspek lain. Ya, lawan dari malaikat itu ya yang nafsunya dengan jiwa sifatnya bukan perilaku. Kalau perilaku nanti ke setan. Makanya di Quran disebutkan malaikat 88 kali, setan 88 kali. Tapi pembentuk ya dasar penciptaannya itu dengan jiwa takwa malaikat. Lawannya hewan. Ya, bentukan asalnya itu nafsu saja. Makanya hewan nggak punya jiwa takwa. Jangan menuntut ketakwaan kepada hewan. Jadi kalau hewan misalnya kucing kalau sudah datang hasratnya di depan Anda juga dilakukan. Jangan Anda katakan dasar kucing ini kurang takwa. Memang kucing nggak bertakwa. Ya, kucing itu pakai insting, pakai feeling. Binatang demikian. Nah, kita dalam diri kita ada gabungan antara jiwa binatang itu yang fujur itu dengan malaikat takwa. Maka menjadi bashar namanya. Jadi bashar. Nah, sifat basyariah ini yang menjadikan kita itu bertarung. Maka ketika kita dapat takwanya tinggi di atas malaikat. Ya. Tapi ketika kita misalnya melakukan perbuatan rendah, bisa di bawah hewan. Karena hewan nggak punya jiwa takwa, wajar melakukan perbuatan yang rendah. Ya, sebetulnya kita nggak bisa marah sama hewan gitu, karena hewan tuh nggak punya jiwa takwa. Pertanggungjawabannya dengan instingnya melayani kehidupan. Jadi kalau ibu sedang ngepel lantai, ada ayam buang kotoran, jangan marahi. Dasar ayam ya memang begitu, dia nggak punya kontrol takwa di situ. Ya, tapi kalau manusia berbuat salah di bawah standar kesalahannya, di bawah sifat lupanya, melebihi hewan bahkan. Sapi kan sekarang makannya rumput. Ya, sampai sekarang kan masih rumput, ya kan? Manusia itu ada yang makan aspal. Manusia itu ada yang makan aspal, makan jalan, makan tembok gitu kan. Itu kan aspal yang harusnya 5 lapis, tinggal 2 lapis, 3 lapis. Yang makan siapa? Karena sapi lewat situ nggak pernah makan aspal. Gitu. Nah, kan itu yang dimaksud apa namanya? Kal an'ami balhum abal. Ya di Quran surah ke-7 itu, ya Al-A'raf itu. Yang di ayat 179, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha lahum a'yunun la yubsiruna biha lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Kan? Ada manusia yang di bawah hewan standarnya gitu. Itu yang bermasalah. Kembali malaikat saja itu mentakdiskan Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, yang Al-Baqarah ayat 30 itu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati ya wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tasbih disandingkan dengan takdis. Ya karena perwujudan kalimat takdis itu pada tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu kita sedang mensucikan Allah. Orang yang biasa mengatakan subhanallah, 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 latihan itu 33 kali setelah selesai sholat dikalikan 5 itu setiap hari dia begitu. Maka nggak mempan kalimat-kalimat di luar yang mendatangkan kalimat-kalimat bertentangan dengan sifat Allah. Jadi orang yang biasa tasbih itu nggak akan mempan tuh kalimat-kalimat semua agama sama, Tuhan bisa dipanggil dengan apa saja, itu nggak akan mempan. Yang ada itu adalah perasaan-perasaan yang ini nggak penting gitu. Ya, jadi fitrahnya langsung menolak. Jadi subhanallahnya itu muncul sinyal takdis dalam dirinya untuk mensucikan Allah itu muncul. Tapi kalau Anda berlatih dengan subhanallah, tapi nggak muncul sikap itu, ada yang salah tuh dengan kalimatnya. Berarti diucapkan tanpa nilai iman, tanpa kekuatan dalam jiwa.
Ya, apalagi yang nggak pernah sholat tuh wajar itu. Ya, yang nggak pernah sholat tuh kelihatan wajar itu. Ya, apa saja bisa dilakukan. Ya, mau mandi di tempat persucian orang, mau pakai pakaian di pakaian ibadah orang lain, atau menunjukkan kalimat-kalimat misalnya olok-olok dan sebagainya. Tapi kita doakan sepanjang dia masih punya kesempatan hidup sebelum nyawa sampai di kerongkongan, maka dia masih punya hak untuk mendapatkan doa terbaik kita dengan pengingat. Jadi basyira wa nadhira, basyirnya kabar gembira kita berikan dengan cara mendoakan kebaikan, nadhira dengan mengingatkan. Ya, setelah itu jadi pilihan bagi dia, kan? Kalau ada fenomena demikian. Tapi kalau Allah isyaratkan terjadi itu, ya. As-Samad sudah saya jelaskan, ya. Kemudian Al-Ghani sudah saya sampaikan juga, ini terkait dengan harta benda. Ya, biasanya disertakan dengan kalimat hamid, ya. Wallahu ghaniyyun hamid, ya kan? Jadi kalau kita memohon kepada Allah urusan rizki, nanti ada nama zat yang terkait dengan rizki, harta benda, spesifik materi. Sebut namanya Al-Ghani. Al-Ghani. Tapi sertakan dengan sifat hamid juga. Jadi hamid itu nanti pencegah rem supaya nggak riak kalau diberikan. Ya, jadi kalau kita minta sama Allah misalnya, kita minta, ya Allah anugerahkan pada saya motor kendaraan supaya saya bisa cepat menunaikan ibadah di masjid, kan? Mencari rezeki dengan lapang. Kita minta kendaraan, misalnya motor. Kita bisa katakan, Allahumma ya Allah, ya Razzaqul Ghaniyyul Hamid. Ya. Biasanya kalimat hamid disandingkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan kata ghani. Untuk apa? Untuk memberikan kesan bahwa ini ya, kalau sudah dapat rezekinya, ya dapat itu, jangan ingin terkesan ingin dipuji, karena semua pujian kembali kepada Allah. Jangan ria, karena yang layak untuk diberikan pujian, penghormatan itu semua kembali kepada Allah. Toh kita cuma titipan saja sifatnya, gitu ya. Maka ketika dapat hartanya itu, Allah menjaga attitude kita juga, menjaga sikap kita supaya tidak tampil berlebihan. Ya, jadi kalau Anda minta hartanya saja, tidak dengan penjagaan sikapnya, dikhawatirkan ketika nanti motornya dapat, biasanya tinggal jarak rumah itu ke masjid dia cuma misalnya 500 meter, tapi kita minta motor itu supaya penguatan cepat ini. Anda bisa belok dulu tuh jarak 2 kilo supaya ke masjid. Tin ke tetangga, mari Pak ke masjid, cuma ngasih tahu sekarang Anda punya motor, kan ini masalah. Ya, atau terjaga dari sifat-sifat yang kontraproduktif gitu. Al-awwal, al-akhir, al-qayyum, ya. Jadi al-awwal, al-akhir kita sudah paham. Ya, jadi kalau sudah ada statement-statement bertentangan dan sebagainya yang terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mohon kepada Allah dengan membawa nilai-nilai kemuliaan termasuk zat-Nya yang menguasai segala hal sampai yaumul akhir. Ya, jadi kita bisa katakan begini kalau kita sangat terdesak dan luar biasa, kita katakan, ya Allah, gitu kan, Engkau pemilik segalanya. Jangankan yang sekarang, yang dulu pun Engkau miliki karena Engkau al-awwal, kan? Baik. Ya Allah, jangankan yang sekarang, di puncak kehidupan bagi makhluk pun Engkau pemiliknya karena Engkau tidak punya batas. Allahumma innakal antal awwal, innaka antal akhir. Gitu kan? Ya Allah, sebagaimana masalah ini berawal, tolong akhiri dengan sifat-Mu yang maha mengetahui awal dan akhir segala sesuatu. Ya, indah kalau kita tahu itu. Ya kan? Kita minta kepada Allah, ya Allah, Engkau yang maha mengetahui sejak bahkan sebelum tiba asalnya, karena Engkau al-awwal. Engkau yang maha tahu ujungnya, karena Engkau tahu segala hal, karena Engkau al-akhir, batas yang tidak punya ujung. Ya Allah, persoalan ini menyelimuti hamba sampai saat ini. Hamba tidak tahu kapan berakhir. Ya Allah, dalam rumah tangga ini Engkau titipkan ujian, hamba yakin untuk meningkatkan kualitas hamba. Namun sampai saat ini hamba belum menemukan solusi, ya Allah. Engkau yang mengetahui awal dari semua ini, dan Engkau mengetahui akhirnya. Duhai al-awwalil akhir. Ya Allah, berikan solusi dari persoalan ini. Akhiri ya Allah dengan jalan terbaik, solusi yang paling indah yang Engkau bisa berikan. Pernah nggak minta itu? Nah, itu enak kan? Kita dengarnya aja, kita bacakan itu merasa tentram kan, nyaman kan? Ya, apalagi kalau kita tahu itu gitu. Masalah itu kan selalu ada untuk meningkatkan kualitas hidup, ya kan? Di rumah tangga, ya kan? Kemudian di kantor, di kehidupan sosial, kita bisa minta ini. Ya. Nah, ini kan nama terkait zat, tapi itu diwujudkan kepada kita, ditempatkan untuk memberikan solusi pada kita supaya minta dengan keagungan nama itu. Ya, Al-Qayyum yang maha menegakkan, mengatur dan sebagainya. Itu bisa dimintakan kepada Allah saat kita berada dalam keadaan-keadaan memohon kekuatan, dukungan yang berkehidupan kuat, ya. Termasuk juga motivasi tertinggi, termasuk juga saat kita pesimis dengan apa yang bisa kita kerjakan, datang itu, kan? Kita minta kepada Allah untuk menghidupkan suasana gairah kita, kekuatan kita, fisikal kita, semangat berjuang kita, minta kepada Allah.
Karena qayyum, sifat qayyum Allah itu mencakup semua, bukan qayyumus samawati wal ard saja, langit dan bumi saja, tapi juga kepada hambanya, memberi kekuatan, penegakan. Kita bisa katakan, ya Allah, seperti Engkau jadikan langit kuat tanpa tiang. Ya, Engkau jadikan lautan, ya Allah, terbentang begitu luasnya dengan segala keindahan dan kekuatan. Ya Allah, yang begitu mudah menguatkan langit, memantapkan bumi, maka mohon mantapkan jiwa hamba, ya Allah. Berikan kekuatan pada fisik hamba untuk berjuang, mencari nafkah di hari ini. Allah yang menegakkan, menggerakkan, mohon tegakkan, gerakkan diri hamba supaya tidak pesimis mencari nafkah dalam kehidupan. Di suasana pandemi ini, ya Allah, Engkau yang mengatur rezeki, Engkau yang telah menetapkan, Engkau yang berjanji yang tidak mungkin mengingkari janjimu, ya Allah. Berikan kekuatan kepada hamba, tegakkan, ya Allah, fisik hamba, tegakkan, kuatkan mental hamba untuk berjuang, berikhtiar, seperti Engkau perintahkan. Ya Qayyum, Ya Qayyum as-samawati wal ard. Wahai Allah penegak langit dan bumi, tegakkan, kuatkan jiwa hamba. Nah, setelah itu selesai, tawakal, datang ke masjid, katakan, ya Allah, saya sudah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka saya bertawakal kepadamu akan hasil yang telah Engkau janjikan. Jika dengan semua ikhtiar yang telah hamba tunaikan belum mampu mendatangkan apa yang telah Engkau janjikan, mohon tunjukkan kepada hamba di rumahmu ini, ya Allah, dalam keadaan hamba bersujud, dengan cara apa lagi hamba mesti memohon. Itu enak sekali saat diucapkan, dan getaran kepada jiwa begitu dalam, itu menggoyang arasy gitu. Ya, makanya saya sering katakan, kalau sudah bekerja itu mampir dulu ke masjid, supaya suasana hati tenang gitu, nggak risau dengan kegiatan bising jalan, ya, kemudian perdebatan yang terjadi di kantor, capek lelah gitu. Kita mampir ke masjid, salat 2 rakaat, pulang ke rumah tuh aura masjid. Ya, enak ketemu pasangan, enak ketemu anak-anak tuh enak gitu kan, nyapanya enak, mainnya enak, lelah tuh hilang gitu, penat tuh hilang, langsung bisa bercanda, main kuda-kudaan, anak yang naik, bapak jadi kudanya dan sebagainya, main mobil-mobilan dan main gendong-gendongan, itu luar biasa gitu. Ya, jadi ada praktek dari semua yang kita pelajari ini menghadirkan keindahan. Saat kita mau, agama itu kan indah dan ilmu itu indah saat dipraktekkan. Ya, Anda tidak bisa berkata demikian, semua akan indah pada akhirnya. Tidak demikian juga, Cepi. Ya, pada akhirnya indah, tapi indah itu akan tiba ketika ikhtiar mengiringi. Tidak dengan angin surga yang diangan-angankan saja gitu. Ya. Nah, itu kurang lebih demikian lah. Ya. Halo, Assalamualaikum. Kenapa kita menjadi kaku sesaat gitu? Jadi coba fitrah kita sentuh ya, kita sentuh dengan baik. Kemudian kita ambil dulu ya. Ini kan pendalaman yang pertama ya. Sekarang kita ambil yang kedua secara singkat. Asma'un muta'alliqatun bitakwin. Nah, ini penting juga ya. Asma'un, lihat kitabnya ya. Nomor kedua, asma'un, nama-nama Allah muta'alliqatun bitakwin, yang terkait dengan pembentukan, penciptaan. Ya. Pembentukan, penciptaan sesuatu. Jadi ini urutan kedua. Jadi kalau yang pertama terkait dengan zat, jadi kalau Anda minta kepada Allah, ya kan? Segala hal yang dipercepat, sebut nama yang terkait dengan zatnya sesuai dengan situasinya tadi ya. Kan saya sudah sebutkan kapan kita menyebut Al-Wahidul Ahad, Al-Haq kapan, Al-Quddus kapan. Nanti putar kembali rekamannya ya. Nah, sekarang nama yang terkait dengan takwin itu ada 4. Tingkat kedua nih ya. Tingkat kedua. Setelah yang pertama tadi, yang kedua. Ini klasifikasikan dibuat oleh penulis kitab ini. Pertama, Al-Khaliq. Al-Khaliq. Nanti sifat takwin ini nanti terkaitnya macam-macam. Kalau terkait dengan diri kita, misalnya maaf ya. Ada persoalan terkait dengan fisik, misalnya ya sakit, terus kemudian terkait dengan kelancaran dalam kelahiran, kan? Terus memohon supaya yang di dalam kandungan itu tercipta dalam keadaan yang baik, lancar, ya, lahir dalam keadaan yang perempuan tampil cantik, baik, laki-laki ganteng, tampan, soleh, gitu kan? Ya, nanti ini nama-nama terbaik untuk minta, bukan cuma belajar lewat surat-surat Quran. Nanti ada turunan. Para ulama kan ngasih rumus singkat kan. Anda pernah dengar nggak kalau nanti kalau bayinya pengen lahir tampan, ganteng, cerdas seperti Nabi Yusuf, misalnya ya, baca surat apa? Surat Yusuf. Baca surat itu, begitu lahir perempuan. Jadi ini baca itu yang dimaksudkan bukan sekedar baca, pelajari isinya. Bagaimana Nabi Yusuf dirawat, dididik, disiapkan dari kecil. Jadi ketika diberi nama pun lahir laki-laki, maka Anda sudah siap mendidiknya.
Ya, yang perempuan cantik lahir taat sama Allah pada orang tua baca surat Maryam, baca itu dipelajari sehingga ibunya seperti Hannah, bapaknya seperti Imran. Jadi begitu anaknya lahir, disiapkan pendidikan yang sudah dipelajari sebelumnya. Itu maksudnya. Jadi kalau dibaca surat itu sampai kiamat kurang 2 hari nggak dididik sama aja nanti. Ya, kembali kepada asal. Satu Al-Khaliq, kedua Al-Bari. Al-Bari. Ketiga Al-Musawwir. Al-Musawwir, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Ketiganya ditemukan di Quran surah 59 Al-Hasyr di ayat ke-24, ayat terakhir. Ya. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asmaul husna. Quran surah ke-59 surah Al-Hasyr ayat 24 ayat terakhir. Ya, hafalin ya, mesti hafal ya, mesti hafal. Nanti kalau minta sama Allah terkait dengan takwin, bacain satu ayat ini. Ya, langsung. Al-Khaliqul, ya kan? Bari'ul Musawwir. Nah, ada tambahan satu lagi. Nah, ada 4 ya semuanya ya. Ini kan 1, 2, 3. Yang keempat itu namanya Al-Badi'. Badi'. Sudah? Ini kita temukan pertama kali kalimat Badi' di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 117. Tolong dicek ya. Badi'us samawati wal ard, ya. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ayat 117. Coba dicek nanti ya. Di paling kiri agak sedikit ke bawah. Ya. Sudah? Ada 4 ya. 1 Al-Khaliq, yang kedua Al-Bari, yang ketiga Al-Musawwir, yang keempat apa? Al-Badi'. Nah, ini terkait dengan takwin. Takwin itu nanti proses pembentukan istilahnya. Pembentukan kesempurnaan ciptaan. Nanti ada yang terkait dengan makhluk-makhluk sekitaran kita, ya, sekitaran kita, baik itu yang bernyawa misalnya kan, ya seperti binatang kah, kan, ada tumbuhan berkehidupan, ataukah mungkin juga langit, bumi dan sebagainya, penciptaan segala hal, ya. Nah, terkait juga dengan diri kita sendiri. Nanti manfaat kita menyebut nama Allah ini bila ada hal-hal menimpa kita atau keadaan kita atau apa yang sedang kita bangun, kita harapkan kepada Allah disempurnakan dengan hikmah segala kebaikannya. Ya. Jadi kalau Anda misalnya tadi yang saya katakan, bagaimana saat dalam kandungan kita memohon kepada Allah supaya anak yang terlahir dalam keadaan sempurna, fisik, keadaannya gitu kan, macam-macamnya, tampilannya, segalanya menjadi qurrata ain, itu kita bisa katakan Allahumma il khaliqul musawwir gitu kan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya turunkan dalilnya. Ya, saya turunkan ayatnya. Ya, misalnya nanti kita temukan di surah Ghafir, ya. Ada lagi di At-Taghabun kalimat sawwara wa sawwarakum fa ahsana suwarakum gitu kan. Dan ada lagi wa sawwarahum fa ahsana suwarahum. Jadi Allah Subhanahu wa taala membentuk Anda dengan sifat musawwirnya lalu menjadikan itu yang terbaik, ya. Yang terbaik, yang sesuai dengan hajat hidup kita dan maslahat kehidupan kita. Nanti kita akan lihat Khaliq itu fungsinya apa, ya, terkait dengan apa, Bari itu fungsinya apa, terkait dengan apa, Musawwir bagaimana, Badi seperti apa, di pertemuan berikutnya insyaAllah. Ya, jadi kita pelan-pelan dulu. Nah, sementara kita pahami dulu, jadi kalau didapatkan ditanya hari ini belajar apa, nanti kita bisa jawab asma'un muta'alliqatun bitakwin. Jadi yang kedua nama-nama terkait dengan proses pembentukan. Ada 4. Yang pertama dengan zat, sudah fungsinya sudah. Ada 9. Kedua dengan takwin, ya pembentukan, proses pembentukan, penyempurnaan. Ada 4 nama. Tolong dihafalkan ini. Nanti kita akan berjumpa di pertemuan berikut untuk menunjukkan dalil-dalilnya, fungsinya dan prakteknya seperti kita belajar yang tadi. Ya. Saya kira itu, semoga Allah melindungi kita semua. Kemudian memberikan kepada kita bimbingan yang terbaik untuk beraktivitas. Saya juga pesan kepada semuanya, termasuk diri saya pribadi, kita saling mendoakan. Untuk saat ini, saya minta kepada semua tingkatkan ibadah kita. Jaga sholat. Sholat dulu. Sholat yang paling dasar tuh. Terus ibadah harta ya, yang pokok zakat apa. Tapi saya minta sholat jaga. Kalau sholatnya diperbaiki dengan kuat, dengan baik, nanti cahaya iman itu akan muncul pelan-pelan. Kuncinya di situ. Ya. Terima kasih atas perhatian hari ini.
Maafkan saya kalau ada hal yang kurang tepat disampaikan. Kalau kurang berkenan mohon dimaafkan. Tidak ada maksud sedikit pun untuk menghadirkan kalimat-kalimat yang memiliki kesan-kesan yang tidak baik. Sungguh tidak ada. Semua diharapkan pada nilai yang baik. Kalaupun ada hal yang dikoreksi silahkan disampaikan. Mudah-mudahan Allah membimbing saya untuk bijak mengoreksi diri, memperbaiki lebih baik lagi untuk ke depan. Silahkan ambil pendapat dari juga guru-guru yang baik, yang mengajarkan kita kemuliaan-kemuliaan dalam berkehidupan, dan jaga diri baik-baik, saling mendoakan. Semoga Allah merahmati kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fahimna bima ta'allamna wa wafiqna lin'amala ma fahimna bih. Allahumma ya Allah ij'alna min ahlil Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah wa akhir wafatina ya Allah husnal khatimah bi kalimatit tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Fa'ajib kalimatana bi qaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.